Berikut adalah ukuran lapangan bola basket, yaitu dengan panjang 28,5 meter dan lebar lapangannya adalah 15 meter. Di sini saya akan menjelaskan tentang permainan bola basket. Permainan bola basket merupakan jenis permainan olahraga yang dimainkan oleh dua tim yang berlawanan, yang beranggota sebanyak 5 orang untuk masing-masing tim tersebut. Tujuan permainan ini adalah untuk mendapatkan poin sebanyak-banyaknya dengan cara memasukkan bola ke dalam ring lawan. Selanjutnya ini adalah pola-pola penyerangan dalam permainan bola basket. Yang pertama ada penyerangan bebas atau gerakan off the ball. Nah, penyerangan bebas adalah penyerangan tanpa bola yang sangat bergantung dari penguasaan teknik, taktik, dan kesempurnaan fisik setiap anggota tim yang baik. Kedua, ada penyerangan serangan kilat merupakan usaha untuk memperoleh posisi tembak pada saat lawan belum. Serangan kilat merupakan senjata yang sangat baik. Serangan ini memiliki banyak model dan variasi. Penggunaannya pun dapat berbeda-beda. Ada yang menggunakan sistem 2 orang sampai 1 orang rebounder dan 1 orang playmaker. Ada sistem 3 orang atau lebih, bahkan ada sistem 1 orang di mana dia dan dia juga sebagai point taker. Dan yang ketiga ada penyerangan kilat berpola. Serangan kilat berpola dimulai dengan adanya situasi-situasi tertentu, misalnya dari bola loncat atau jump ball, lemparan ke dalam, dan lain-lain. Nah, jump ball itu sendiri adalah bola yang dilambungkan oleh wasit ke udara di antara dua pemain yang berlawanan. Ada penyerangan berpola adalah penyerangan dengan mengatur setiap pemain yang mempunyai tugas-tugas tertentu dan menguasai jalur-jalur gerakan. Pergerakan pemain dan bola, tim memperoleh serangan. Selanjutnya ini adalah jenis-jenis pola penyerangan dalam permainan bola basket. Pola diamond. Pola diamond sangat bentuk penyerangan terhadap pertahanan daerah maupun pertahanan satu lawan. Dengan catatan, tim tersebut mempunyai pemain jangkung, sementara itu susunan pemainnya terdiri atas pengatur serangan, perannya, penembak, pengaman, dan pengumpan. Yang kedua ada pola 1. Dan yang ketiga ada pola 2. Juga pola reverse. Pola reverse serangan terhadap pertahanan satu lawan satu. Kemahiran memotong dan membayang serta kelincahan sangat dibutuhkan dalam melakukan pola penyerangan ini. Berikut adalah jenis-jenis pola pertahanan dalam permainan bola basket. Pertahanan daerah atau zone daerah tertentu. Bila tim mempunyai pemain-pemain yang tinggi besar tapi lamban gerakannya, maka pertahanan daerah sangat menentukan bagi tersebut. Mengingat susunannya, maka pertahanan daerah disebut pertahanan daerah 2-1, 2-2-3, 3-2, 1-2-2, dan 2-2-1. Tujuan utama dari zone defense adalah memberikan tekanan pada area ball side, tengah ring dari half court setengah lapangan dengan tujuan untuk mengganggu shooting dan memberikan Yang kedua, ada pertahanan satu lawan satu. Panjang lapangan sepak bola 90-120 meter dan lebarnya 45-90 meter. Buat dari bahan kulit dan dimainkan oleh 2 inti dan beberapa pemain cadangan. Tujuan dari permainan ini adalah untuk memasukkan bola ke gang lawan. Selanjutnya adalah peraturan dalam pertandingan sepak bola. Yang pertama, peraturan memulai pertandingan. Sebelum pertandingan dimulai, pemain harus berjabat tangan antar sesama pemain atau lawan dan berbaris ke arah penonton. Wasit membawa uang logam dan kapten setiap tim akan memilih sisi uang logam. Kemudian, wasit melempar uang logam dan pilihan sisi uang logam yang sesuai oleh kapten bisa memilih bola awal atau gawang. Yang
yang ke-8 ada peraturan dalam memakai dalam satu pertandingan diperbolehkan memakai jersey yang sama atau satu warna beda. Nah, setiap tim juga harus mempunyai 2 warna jersey yang berbeda. Untuk selanjutnya, kaos kaki. Nah, kaos kaki dalam pertandingan resmi sepak bola, warna kaos kaki harus sama. Kaos kaki juga bertujuan untuk melindungi tulang kering dan mencegah cedera. Terus, memakai sarung tangan. Nah, sarung tangan ini hanya boleh dipakai untuk mempermudah dalam menangkap bola dan melindungi tangan dari tendangan bola yang keras. Berikut ini adalah taktik dalam permainan sepak bola. Nah, taktik yang pertama itu taktik penyerangan. Taktik penyerangan dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, taktik mencari tempat kosong di antara pemain lawan. Yang kedua, ada taktik melakukan gerakan tersusun baik yang membawa bola maupun tidak. Yang ketiga, taktik bermain ketat. Selanjutnya, yang kedua ada taktik pertahanan. Nah, taktik pertahanan dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada man-to-man defense. Setiap pemain membayangi satu lawan satu. Nah, yang kedua ada zona defense. Setiap pemain bertanggung jawab atas daerah pertahanannya. Dan yang ketiga ada kombinasi, yaitu taktik man-to-man defense dan zone defense. Penyerangan diartikan sebagai siasat yang dilakukan oleh seorang pemain dan mental yang dilakukan dengan proses yang cepat untuk menghadapi masalah yang terjadi dalam suatu pertandingan. Yang keempat ada grup taktik. Grup taktik diartikan suatu siasat yang dijalankan 2 orang pemain atau lebih dalam melakukan pertahanan dan penyerangan untuk mencari kemenangan secara sportif pada suatu pertandingan. Kelima ada kolektif taktik. Nah, kolektif taktik ini diartikan suatu siasat yang dijalankan oleh suatu regu dalam menjalin kerjasama untuk mencari kemenangan dalam suatu pertandingan. Ini adalah panjang dan lebar lapangan permainan bola voli. Selanjutnya, ada peraturan dalam permainan. Jika pertandingan berlangsung, para pemain tidak kedua, pemain harus melakukan servis dari menginjak atau melewati garis lapangan. Yang ketiga, pemain tidak boleh menangkap atau melempar bola, tapi harus dipantulkan dengan sempurna dengan menggunakan tangan, kepala, atau kaki. Nah, yang keempat, bola dianggap out. Nah, yang kelima, masing-masing tim hanya boleh melakukan 1 kali. Pergantian pemain dapat dilakukan berkali-kali dan tidak terbatas. Yang ketujuh, ada pertandingan 2 kemenangan atau 5 babak 3 kemenangan. Yang terakhir ada sistem perhitungan. Sistem permainan bola voli ini menggunakan sistem rally point dengan jumlah 25 poin. Jika terjadi poin seri 24 sama atau sama nilainya seri, nah maka akan terjadi dus atau tambahan hingga terjadi. Selanjutnya ini adalah beberapa taktik dalam permainan bola voli. Yang pertama, ada taktik penyerangan permainan voli. Taktik penyerangan diartikan untuk mengharuskan regu lawan bertindak menuruti regu yang melaksanakan penyerangan. Nah, di sini tuh ada 3, ada smash, ada smasher, ada setupper, dan ada bertugas sebagai penyerang utama. Setupper itu bertugas sebagai pengumpan ke smasher. Yang 3 universal, bertugas dan berfungsi dengan harapan adanya kesalahan penyerang. Yang ketiga ada taktik yang ditentukan oleh smasher yang bekerja sama. Ada formasi dalam permainan bola voli. Ada 3 formasi standar dalam bola voli yang dikenal dengan formasi 4-2, 6-2, dan 5-1, yang mana mengacu pada masing-masing jumlah hitters dan setters. 4-2 adalah formasi yang paling dasar yang biasanya digunakan untuk pemula, sedangkan 5-1 untuk tingkat pemain yang lebih tinggi atau ahlinya. Yang pertama itu ada formasi 4-2.
menjadi smash dan 2 sebagai setupper. 4 penyerang pada posisi 1, 2, 4, dan 5, dan pengumpannya itu nomor 3 dan 6. Nah, yang kedua ada formasi 6-2. Pada formasi 6-2 ini, karena pemain dapat berperan sebagai speaker, dan pada saat yang sama 2 dari 6 pemain tersebut juga dapat berperan sebagai setter. Dan yang ketiga itu ada formasi 5-1 atau bisa disebut juga dengan sistem 5 SM1SU. Nah, ada 5 pemain sebagai penyerang, yaitu posisi 1, 2, 4, 5, dan 6. Seorang pemain sebagai ada formasi 5-1, hanya ada 1 orang pemain. Baiklah, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.